Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang ini dengan izin dan taufik dari Allah semata, kita kembali dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada poin yang ke-94. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di poin yang ke-94. Ya, terakhir kan poin 93, yaitu tentang ar-raja wal khauf, rasa harap dan rasa takut. Bagaimana menyeimbangkan dua perasaan ini agar benar di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Adapun di poin 94 berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bi anna Allah tabaraka wa taala atla'a nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam ala ma yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamah. Beriman bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah menampakkan kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah tampakkan? Segala peristiwa yang akan terjadi, ya, pada umatnya sampai hari kiamat. Semua kejadian-kejadian besar telah Allah tampakkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini poin 94, penjelasan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian dan tanda-tanda kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikabarkan
oleh Nabi SAW kepada kita tentang suatu peristiwa akan terjadi demikian dan demikian, kita imani itu pasti terjadi. Apakah berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, atau berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar, apakah yang berkaitan dengan fitnah, ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menampakkan kepada beliau, bukan dengan pengetahuan dari Nabi sendiri. Karena kita yakin bahwa Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib kecuali berdasarkan apa yang Allah perlihatkan kepada beliau. Dan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini ditunjukkan oleh beberapa dalil. Di antaranya adalah hadis, "Innallaha zawa liyal ardu fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Sesungguhnya Allah telah menyempitkan untukku bumi ini. Bumi yang sangat luas disempitkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku dapat melihat ujung timurnya dan ujung baratnya. Jadi kelihatan semua. Dari ujung timur sampai ujung barat bisa dilihat karena disempitkan oleh Allah bumi ini. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang diperlihatkan kepadaku itu tadi. Iya, ini juga merupakan kabar gembira. Kekuasaan umat Islam akan mencapai apa yang diperlihatkan kepadanya tadi, yakni dari ujung timur sampai ujung barat. Kekuasaan Islam akan mencapai itu semua. Nah, dalam hadis dikatakan, la yublaghanna hadzal din kama balagal lailu wan nahar bi'izzi azizin wa bidhulli dhalilin. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan agama ini, ya, agama ini akan sampai ke semua tempat sebagaimana sampainya malam dan siang dengan kemuliaan orang yang mulia dan dengan kehinaan orang yang hina. Sampainya agama. Di sini Nabi SAW memberikan perumpamaan tersebarnya ajaran Islam ke seluruh permukaan bumi seperti sampainya malam dan siang mencapai semua tempat. Ya, malam dan siang ini kan sampai kepada semua tempat. Ya, tidak ada satu tempat pun, negeri manapun yang siang terus nggak pernah ngalamin malam. Begitu juga nggak pernah satu negeri pun yang malam terus nggak pernah siang. Semua tempat sampai kepadanya malam dan siang, mengalami malam kemudian mengalami siang. Maka demikian juga dengan agama yang mulia ini, agama yang hak ini, Islam akan sampai kepada semua tempat. Ini satu dalil, ya, dasar dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Allah telah menampakkan kepada nabinya tentang peristiwa yang akan terjadi pada umatnya sampai hari kiamat. Dijelaskan dalam hadis tadi, karena Allah telah menyempitkan bumi ini untuk beliau sehingga Rasulullah SAW dapat melihat dari ujung timur sampai ujung baratnya. Nah, hadis yang lain dalil yang menunjukkan akan hal ini, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim
dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, beliau berbicara di tengah-tengah kami. Ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalika ila qiyamis sa'ah illa haddatsa bih. Hafizahu man hafizah wa nasiyahu man nasiyah. Ini dalam lafaz Muslim. Kata Hudzaifah, beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan sedikit pun yang akan terjadi sampai hari kiamat, melainkan beliau telah menceritakannya kepada kami. Akan hafal orang yang hafal dan akan lupa orang yang lupa. Ini juga sudah berlalu pembahasan kita tentang kadar kemampuan akal seseorang satu dengan lainnya berbeda-beda. Ada yang pandai, ada yang kurang dari itu, dan seterusnya. Sisi pendalilan kita di sini, kata Hudzaifah, Nabi SAW telah menceritakan kepada para sahabat, ya. Bahkan kata beliau, ma taraka syai'an, beliau tidak meninggalkan sedikit pun yang akan terjadi sampai hari kiamat, melainkan sudah diceritakan semuanya. Ya, begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid ibn Amr ibn Akhtab radhiyallahu anhu. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ida al-mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kami. Setelah salat subuh beliau naik mimbar. Ya. Wa sa'ida al-mimbar fa khatabana. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan kami. Terus khutbah hingga tiba waktu zuhur, hatta hadarat al-zuhur panazal. Masya Allah, ya, dari habis subuh sampai zuhur, luar biasa kuatnya. Kemudian beliau turun dari mimbar, ya, fasalla, dan salat zuhur berjamaah. Fakhatabana, kemudian disebutkan setelah beliau salat zuhur, beliau naik lagi ke atas mimbar, menyampaikan khutbah lagi hingga tiba waktu asar. Kemudian beliau pun turun dari mimbar untuk salat asar berjamaah. Setelah salat asar beliau naik mimbar lagi dan menyampaikan khutbah lagi hingga terbenam matahari. Nah, ini kalau di kita semacam apa ini? Daurah, ya. Masya Allah. Sisi pendalilan kita, kata Zaid bin Amr bin Akhtab radhiyallahu anhu, fa akhbarana bima kana wa bima huwa kainun wa a'lamuna ahfaduna. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, dan orang yang paling mengetahui di antara kami adalah yang paling hafal di antara kami. Ya, hadis riwayat Muslim dan juga Ahmad meriwayatkan ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dikabarkan oleh Nabi, ya, kepada kita dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di muka bumi ini, itu ada yang sudah terjadi dan tidak terulang lagi. Ada yang belum terjadi dan itu pasti terjadi kalau sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih. Dan ada yang sedang terjadi di zaman kita sekarang ini. Padahal Nabi sudah mengabarkannya dulu. Di zaman Nabi belum terjadi. Sekarang kita lihat contoh-contohnya yang sudah terjadi. Apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi. Dan semoga ini juga tidak terulang lagi.
Ya. Contohnya adalah peristiwa perang Siffin. Ya. Perang Siffin ini dikabarkan oleh Nabi SAW jauh sebelumnya, karena perang Siffin itu kan terjadi setelah Rasulullah SAW wafat di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu setelah siapa? Abu Bakar, setelah Umar. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taqumus sa'atu hatta taqtatila fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'watuhuma wahidatun. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat, hatta taqtatila fi'atani 'azimatani, hingga terjadi peperangan antara dua kelompok yang besar. Jadi kelompok Ali bin Abi Thalib, ya, bersama barisannya dari penduduk Irak, dan kelompok yang kedua siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan bersama barisannya dari penduduk Syam. Ya, kata Nabi tidak akan terjadi hari kiamat hingga terjadi peperangan sebelumnya antara dua kelompok besar. Bahkan Nabi SAW mengabarkan korban yang akan terjadi dari perang tersebut. Ya, yakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun. Kedua kelompok ini akan memakan korban yang besar. Iya, korban perang Siffin itu 70.000 orang kaum muslimin. Bahkan ada yang meriwayatkan lebih dari itu. Da'watuhuma wahidatun. Kedua kelompok ini memiliki seruan yang sama, yakni keduanya sama-sama dari kaum muslimin. Ya, karena perang fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh apa yang dikabarkan Nabi SAW, dan itu sudah terjadi. Salah satu contohnya adalah ini. Ya. Begitu juga masih terkait dengan ini, yaitu tentang apa hadis kabar Nabi SAW tentang Al Hasan bin Ali. Nabi SAW mengabarkan dua kelompok ini, kelompoknya Ali bin Abi Thalib dengan barisannya dan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan barisannya, akan didamaikan oleh Al Hasan bin Ali. Jauh sebelumnya Nabi yang mengabarkan. Beliau bersabda, ya, apa disebutkan dalam hadis, walaqad sami'tu Abu Bakar qala baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu ja'a Al-Hasan. Ya, Abu Bakrah berkata, suatu hari ketika Nabi SAW berkhutbah, Al Hasan bin Ali ini datang. Nabi SAW melihat Al Hasan, beliau berkata, Inna bani hadza la sayyidun. Sesungguhnya anakku ini benar-benar sayyid. Ini seorang pemimpin. Yang namanya sayyid itu sesuatu yang memiliki keistimewaan, keunggulan. Ada sayyidul istighfar, yaitu istighfar yang paling unggul. Ada sayyidu waladi Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah mengatakan Al Hasan adalah sayyid. Wa la'alla Allah ay yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Dan Allah akan mendamaikan dengan sebab dia, jadi Al Hasan,
Allah akan damaikan dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Benar-benar terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi. Perang Siffinnya terjadi, yang mendamaikan siapapun terjadi. Betul-betul apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal peristiwa itu sangat masih jauh dari setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh ya, dalil-dalil yang menguatkan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di poin 94. Kemudian apa contoh yang telah dikabarkan oleh Nabi dan sedang terjadi di masa ini, misal? Ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukazzibu fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'inu." Ya. Wa yukhawwanu fiha al-aminu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tiba nanti atas umat manusia masa-masa yang penuh dengan tipu daya, masa-masa penuh dengan fitnah, penuh tipu daya, sehingga para pembohong dianggap orang yang jujur, sebaliknya orang yang jujur dicap pendusta, orang yang khianat dianggap amanat, orang yang amanah dianggap khianat. Ya. Wa yantiqu fiha ruwaibidatu, dan para ruwaibidah mulai angkat bicara. Lalu Nabi ditanya, qila wa marwaibidah, siapa sih ruwaibidah itu? Qala ar-rajulut taf, ya, yaitu orang yang bodoh yang berkomentar tentang urusan rakyat banyak. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih li ghairihi, ya, dan benar-benar terjadi di zaman kita ini. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Begitu juga hadis yang menyebutkan, innakumul yawma fi zamanin katsirin ulama'uhu. Ya, sesungguhnya kalian nanti pada hari ini sekarang ini, kata Nabi, di hari ini kalian berada di zaman yang banyak ulamanya, sedikit khutobahnya, penceramahnya. Ya. Kemudian nanti akan disebutkan, wa ya'ti min ba'du zamanun, dan nanti akan datang suatu zaman kebalikannya. Penceramahnya banyak, orang yang pintar ceramah banyak, tapi qalilun ulama'uhu, sedikit sekali ulamanya. Ini menunjukkan tidak setiap penceramah itu orang yang alim. Ya. Apalagi kalau sekarang ada diklatnya atau ada kursus menjadi penceramah hebat. Ingin menjadi penceramah khutbah Jumat, ada latihannya. Dilatih cuma cara menyampaikan retorika dan seterusnya. Ilmunya cetek. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Adapun contoh-contoh yang akan terjadi, dan itu belum akan terjadi, seperti tanda-tanda hari kiamat. Ya, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Nah, ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah, contoh-contoh bahwa apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa yang akan terjadi pada umatnya benar-benar akan terjadi. Kenapa? Karena tadi Allah yang telah menampakkan kepada beliau, ya. Tapi ada satu hal yang perlu diingat. Apa yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan ini
hanya berkaitan dengan kejadian-kejadian. Ingat, hanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada umatnya secara global. Peristiwa-peristiwa yang merupakan pokok. Ini yang ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan-amalan yang dilakukan umatnya, ya, artinya setiap apa yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, tidak, bukan seperti itu. Ini perkara gaib yang merupakan kekhususan bagi Allah semata. Nabi tidak tahu amalan yang dilakukan oleh umatnya. Iya. Contoh apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, sebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sebutkan dalam hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kuburan. Faqal, kemudian beliau mengucapkan, assalamu alaikum dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini doa ziarah, ya. Assalamu alaikum, salam sejahtera atas kalian wahai penghuni perkampungan kaum mukminin. Ya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah pasti akan menyusul kalian. Wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana, alangkah inginnya hatiku hendak melihat saudara-saudaraku. Qalu, para sahabat berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Jadi bukan itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian adalah para sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, adapun saudara-saudaraku adalah orang-orang yang belum muncul, mereka akan datang nanti setelah kita. Faqalu, mereka bertanya lagi, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Ya, bagaimana engkau bisa mengenali orang-orang yang datang nanti? Iya, bagaimana engkau bisa mengenali orang-orang yang belum datang kecuali nanti? Dan bagaimana engkau bisa mengenali itu adalah umatmu? Faqal, Nabi berjawab, ara'aita law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjalah baina dhahri khaylin duhmin buhmin ala ya'rifu khaylah? Ya, bagaimana pendapat kalian bila ada seseorang yang mempunyai seekor kuda yang berwarna putih, kemudian pada dahi dan kakinya ada warna tanda hitam, berada di tengah-tengah kuda yang hitam pekat? Bukankah mudah bagi kalian untuk mengenali kuda tersebut yang berwarna putih yang ada tandanya? Iya, mudah. Artinya begitu juga aku mengenali umatku nanti dari bekas apa? Tanda wudu. Bekas wudu yang memancar dari anggota wudu mereka di hari kiamat. Nah, kemudian sisi pendalilan kita, wa ana faratuhum 'alal haud. Ya, aku mendahului mereka di telaga al-haud. Disebutkan yaitu al-Kautsar. Ala la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadul ba'irud dalu unadihim ala halumma. Sesungguhnya akan ada beberapa orang yang diusir, ya, enggak boleh masuk ke telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diusirnya onta yang tersesat. Nauzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku memanggil mereka, ada halumma, mari ke sini, mari ke sini. Kenapa mereka diusir? Innahum qad baddalu ba'dak. Ya,
dijelaskan bahwa mereka diusir, tidak bisa mendekat apalagi minum dari telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang menyeleweng sepeninggalmu, telah meninggalkan agama, jadi murtad. Nah ini kan Rasulullah nggak tahu apa yang terjadi pada umatnya. Kemudian juga disebutkan karena mereka adalah engkau tidak mengetahui apa yang terjadi sepeninggal engkau. Nah, lalu Nabi bersabda, faqul suhkan. Kalau begitu, celaka mereka. Nah, ini dalil bahwa yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam poin ini hanyalah berkaitan dengan segala peristiwa atau berkaitan dengan kejadian-kejadian, bukan berkaitan dengan amalan-amalan. Memang ada hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW diperlihatkan tentang amalan-amalan umatnya, tapi hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Ini poin 94. Poin 95. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam, ketahuilah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin-nar illa wahidah. Sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Wahyal jamaah, yaitu al-jamaah, yang satu. Qila ya Rasulullah manhum. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Ini yang selamat itu. Qal ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang apa-apa yang berada di atasku dan para sahabatku. Artinya orang-orang yang komitmen, berpegang teguh dengan apa yang ditumpu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, tambahan ini ma ana alaihi al-yauma wa ashabi ada dalam satu riwayat ya dari jalan Abdurrahman ibn Ziyad ya bin An'um al-Afriti, dan beliau ini lemah hadisnya, tapi karena mempunyai banyak penguat dari jalan-jalan yang lainnya sehingga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini disebut dengan hadisul iftiraq, dan kita sering dengar ya, sataftariqu ummati dan seterusnya. Ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat, dan hadis ini sahih. Hanya saja ada perbedaan di akhir hadis. Ada yang mengatakan humul jamaah, ada yang mengatakan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Perbedaannya hanya di akhir hadis tadi. Tapi dari awalnya sahih. Ya, banyak sejumlah sahabat meriwayatkan hadis ini seperti Abu Hurairah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Auf bin Malik, Abdullah bin Amr bin Al-As, Anas bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Ya, banyak sekali yang menunjukkan meriwayatkan hadis ini. Nah, dan hadis ini disahihkan oleh sejumlah ulama seperti At-Tirmidzi, Al-Hakim, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Asy-Syatibi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir, kemudian juga Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Maka dari sini sangat jelas kesalahannya Yusuf Al-Qardawi ya, yang mengatakan bahwa hadisul iftiraq adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah kata dia. Apa alasannya? Alasannya karena tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kaidahnya begitu dia. Ya. Menurut dia, Syaikhani, yakni Bukhari dan Muslim, telah melemahkannya berarti karena tidak dibawakan di dalam sahih keduanya. Atau paling tidak Bukhari dan Muslim meragukan kesahihan hadis ini. Nah,
padahal ini kaidah dari mana dia buat? Ya, sehingga dia mengatakan hadisul iftiraq yang tadi kita baca itu lemah hanya karena tidak dibawakan oleh Bukhari dan Muslim. Padahal kalau dia mau teliti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, ya, di dalam muqaddimahnya kitab beliau Fathul Bari, ya, disebutkan dalam muqaddimahnya itu, kunna inda Ishaq ibn Rahuyah, kami pernah, kata Imam Bukhari, ya, duduk bersama Ishaq bin Rahuyah. Ini gurunya Imam Bukhari, Ishaq bin Rahuyah, dan juga guru sahabat dekatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Lalu Ishaq bin Rahuyah berkata, "Lau jama'tum kitaban mukhtasara." Jadi usul, kalau sekiranya kamu mengumpulkan satu kitab yang ringkas, khusus hadis sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pesannya sang guru. Kata Imam Al-Bukhari, fawaqa'a dzalika fi qalbi. Ya. Perkataan beliau ini meresap ke dalam hatiku. Lalu aku pun mulai mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Ya. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, lam ukharrij fi hadzal kitab illa sahihan. Aku tidak keluarkan satu hadis pun di kitab ini melainkan yang sahih. Ya, wa ma taraktu minas sahihi aktsar, dan yang aku tinggalkan dari hadis yang sahih itu lebih banyak lagi. Artinya apa? Tidak semuanya bisa dicakup oleh beliau. Ya, apa yang beliau tinggalkan dari hadis-hadis yang sahih tentu lebih banyak lagi. Jadi tidak mesti setiap hadis yang tidak disebutkan, ya, atau tidak terdapat di dalam Bukhari dan Muslim berarti hadis itu dhaif. Tidak. Seperti yang disangkakan oleh Yusuf Al-Qardawi tadi, melemahkan hadisul iftiraq hanya karena tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim. Kalau begitu kaidahnya, berapa banyak ajaran agama ini yang tidak boleh diamalkan hanya dengan alasan dasarnya tidak dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini hadis al-iftiraq sahih, ya, hanya saja perbedaan dari sisi akhir. Kemudian kalau ditanya, bukankah di sana ada lafaz yang lain yang menyebutkan bahwa di situ disebutkan wa wahida fil jannah, ya, satu golongan di surga. Ini golongan yang selamat, makanya disebut al-firqatun najiyah yang kita sudah bahas di awal-awal pembahasan. Ya. Kemudian bagaimana dikatakan di neraka? Apakah mereka kekal? Ya, jawabannya tidak. 72 firqah yang menyimpang itu diancam masuk neraka, bukan berarti mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Karena dikatakan ummati, dari umatku. Tetapi firqah-firqah ini tentunya berbeda-beda. Ya, ada yang kebidahannya sampai tingkat kekafiran, maka kita katakan kafir dan keluar dari Islam, dan hanya ada juga yang sebatas bid'ah mufassiqah, tidak sampai keluar dari Islam. Ya, maka yang seperti ini tidak kita kafirkan. Nah, kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa hakadha kana ad-dinu ila khilafati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wa hakadha fi zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan demikianlah agama ini, yakni asalnya agama ini bersatu, keadaannya masih bersatu, belum ada perpecahan, belum ada fitnah di masanya sampai masa khilafah Umar bin Khattab, kata beliau, ila khilafati Umar bin Khattab, hingga masanya khilafah Umar bin Khattab. Wa hakadha fi zaman Utsman, demikian pula agama ini satu di zamannya Utsman bin Affan. Ya.
Tetapi falamma qutila Utsman radhiyallahu anhu ja'al ikhtilaf wal bid'ah. Mulai ketika Utsman bin Affan dibunuh, ya, maka datanglah atau muncullah perselisihan dan kebid'ahan. Di sini Al-Imam Al-Barbahari ingin menjelaskan pertama kali munculnya fitnah, yaitu setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Apa pertanyaannya? Kata Umar, kabarkan kepada saya fitnah yang lebih dahsyat dari badai di lautan. Ya. Kemudian kata Hudzaifah, fitnah pada keluarga, fitnah pada harta, fitnah pada anak-anak. Kata Umar bin Khattab, bukan itu yang saya inginkan. Maka Hudzaifah ibn al-Yaman langsung paham fitnah apa yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa kau Umar bertanya kepada Hudzaifah? Karena Hudzaifah adalah penyimpan rahasia Rasulullah SAW dalam masalah fitnah. Ya, Hudzaifah juga adalah penyimpan rahasia Rasulullah SAW tentang nama-nama munafikin dan yang lainnya yang berkaitan dengan fitnah. Orang yang paling paham adalah Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena tadi Rasulullah SAW merahasiakannya kepada Hudzaifah. Nah, makanya Umar bertanya kepada Hudzaifah. Ketika dijawab seperti itu dan Umar berkata bukan itu yang saya inginkan, Hudzaifah langsung paham fitnah yang dimaksud. Maka kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, ya Amiral Mu'minin, tidak ada masalah antara engkau dengan fitnah itu. Engkau tidak terkena fitnah tersebut. Ya, karena antara engkau dengan fitnah ada perantara. Ini ada pintu yang menghalanginya. Maka Umar bertanya kepada Hudzaifah, ya, karena dikatakan ada pintu yang menghalanginya. Beliau tanya, apakah pintu itu dibuka atau pintu itu dipecah? Ya, dirusak. Pintu itu dibuka atau dipecah? Kata Hudzaifah, tidak. Dia tidak dibuka, bahkan dipecah. Kata Umar bin Khattab, kalau begitu tidak bisa ditutup lagi selama-lamanya. Ya kan, pintu kalau dirusak, dipecah, terbuka terus. Ya, nggak bisa ditutup. Nah, kalau dibuka kan masih bisa ditutup pintu fitnahnya. Tapi kalau dipecah akan terbuka terus karena nggak ada pintunya lagi. Ya. Setelah Hudzaifah ditanya, ya, oleh sebagian rawi, apakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu siapakah pintu itu? Kata Hudzaifah, iya, Umar sangat tahu siapakah pintu itu, sebagaimana Umar tahu setelah malam ini besok siang. Ya, semua orang tahu setelah malam pasti besok siang, kan begitu. Ini perumpamaan. Umar sangat tahu siapakah pintu itu. Lalu ditanya, siapakah pintu tersebut? Hudzaifah menjawab, pintu itu adalah Umar bin Khattab sendiri. Dan ini benar-benar terjadi. Artinya apa? Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, karena Umar adalah pintu tersebut, setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, pintunya pecah. Pintunya pecah, fitnah mulai masuk, ya, dan betul terjadi dalam sejarah.
awal muncul fitnah itu terjadi pada akhir masa pemerintahannya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij, dan itu akhir dari masa pemerintahan beliau, dan ini sudah pernah kita bahas juga ya. Nah, selanjutnya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, falamma qutila Utsman, ya, ja'al ikhtilaf wal bid'ah. Tatkala Utsman bin Affan dibunuh, maka datanglah atau muncullah perselisihan dan kebid'ahan, ya. Wasara an-nasu ahzaban wasaru firaqan, sehingga manusia pun terbagi menjadi kelompok-kelompok dan berfirqah-firqah. Ya, kita pernah singgung ya, terjadi fitnah pertama kali adalah Khawarij, ya, kelompok pertama yang keluar dari Al-Jamaah, yang sebelumnya kaum muslimin telah sepakat dalam kekhalifahannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma hingga akhir pemerintahannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, terjadilah perselisihan yang menyebabkan perpecahan dan pemberontakan, ya, terhadap Utsman, dan sebab terjadinya adalah karena seorang Yahudi, Ibnu Saba, yang berpura-pura masuk Islam. Dia pergi ke Mesir, kemudian mengobarkan api fitnah di Mesir, ya, sehingga mengesankan bahwa Ali bin Abi Thalib yang lebih berhak untuk menjabat khalifah bukan Utsman. Dikesankan bahwa Utsman merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Mulailah orang-orang mengingkari kepemimpinan Utsman, mulailah mereka mencelaknya, bahkan seolah-olah mereka sedang beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menjadi awal cobaan, awal munculnya fitnah bagi kaum muslimin. Ya, dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Jika pedang telah dijatuhkan atas kaum muslimin, pedang itu tidak akan diangkat lagi hingga hari kiamat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga setelah peristiwa tersebut kondisi daulah menjadi genting, kondisi sangat mencekam. Ya, musuh-musuh Islam dari berbagai kalangan munafikin dan orang-orang kafir semakin mengintai. Demikian juga kelompok-kelompok, ya, seperti sekte Khawarij, Syiah Rafidah, memanfaatkan keadaan yang semakin tidak menentu ketika itu. Hari-hari fitnah ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalu mengabarkan fitnah itu pun datang bergelombang. Nah, semenjak wafatnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Ya. Diangkat menjadi khalifah. Jadi Amirul Mukminin menggantikan Utsman bin Affan. Nah, di sini setelah Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin, ada sekelompok sahabat menginginkan agar kasus pembunuhan Utsman bin Affan segera dituntaskan, yaitu dengan menegakkan qisas atas para pembunuh, karena mereka para pembunuh telah mencoreng kehormatan darah kaum muslimin, kehormatan tanah haram, kehormatan bulan haram, apalagi yang dibunuh adalah Utsman bin Affan, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Nah, di antara sahabat yang berpendapat demikian adalah Talhah
ibn Ubaidillah, Zubair bin Awam, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Berbeda halnya dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau berpandangan untuk menunda kasus pembunuhan Utsman, ya, hingga kondisi negara membaik. Karena tidak memungkinkan untuk ditegakkannya hukum qisas kepada para pembunuh Utsman dengan banyak sisi. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai walinya Utsman bin Affan, secara syariat beliau memang berhak untuk menuntut qisas dari para pembunuh Utsman, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 33, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Dan ini juga sudah kita bahas ya dalam pembahasan qisas pada poin yang telah lewat. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai walinya Ali, sebagai walinya Utsman, secara syariat dia berhak menuntut qisas. Nah, jadi Muawiyah bin Abi Sufyan memandang qisas harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda. Ini ijtihadnya beliau, berseberangan dengan ijtihadnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menunda proses tersebut. Dampaknya apa? Muawiyah menunda baiat kepada Ali sampai para pembunuh Utsman diserahkan untuk diqisas. Karena ketika itu Muawiyah adalah gubernur Syam, ya, di masa Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya dengan perbedaan ijtihad ini tertundalah baiatnya Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga penduduk Syam kepada Ali bin Abi Thalib. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan Ali menyampaikan ya kepada Muawiyah, ya, uzurnya, alasannya tidak segera menegakkan qisas karena pembunuh Utsman ini memiliki bala bantuan, punya kroni-kroni, dan mereka bersebaran sehingga belum memungkinkan untuk ditegakkan qisas. Akhirnya terjadilah surat menyurat. Surat menyurat antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib mengutus Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengantar surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang berisi pemberitahuan bahwa sahabat Muhajirin dan Ansar telah memberikan baiat kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Ali sangat berharap kepada Muawiyah untuk segera baiat sebagaimana yang lainnya. Sesampainya surat itu ke tangannya Muawiyah, dipanggillah Amr bin Al-As dan pemuka-pemuka Syam untuk dimintai pendapat, diajak musyawarah. Berakhirlah musyawarah Muawiyah dengan sahabat yang lainnya tadi dengan tetap menolak baiat sampai Ali mengqisas para pembunuh Utsman atau menyerahkan para pembunuh itu ke Syam. Kembalilah utusannya tadi Jarir bin Abdullah dengan hasil ijtihad Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan. 2 hari berlalu, ya, kedua sahabat ini tidak melakukan surat menyurat. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib mengutus Bashir bin Amr Al-Ansari, Sa'id bin Qais Al-Hamdani, ya, dan juga diutus untuk menemui Muawiyah. Pergilah kalian kepadanya, ajak dia dalam ketaatan dan al-jamaah, dan kalian dengarkan jawabannya Muawiyah. Setelah mereka bertemu Muawiyah, 3 orang yang diutus oleh Ali tadi, perbincangan tetap berakhir pada kekokohan Muawiyah di atas ijtihad beliau untuk menuntut darah pembunuh Utsman sebelum memberikan baiat kepada Ali bin Abi Thalib. Ini asalnya muasalnya, ya. Akhirnya kedua pasukan bertemu, perang tidak dapat dielakkan, terjadilah seperti apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dalam sabda beliau tadi yang kita sudah bahas, ya, la taqumus sa'atu hatta taqtatila fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'watuhuma wahidatun. Kata Nabi SAW, tidak akan tegak hari kiamat hingga terjadi peperangan antara dua kelompok besar, yaitu kelompoknya Ali dan Muawiyah. Dan korban besar terjadi di antara keduanya, mencapai 70.000 orang lebih. Dan kedua kelompok ini, kata Nabi, memiliki seruan yang sama. Ini kedua-duanya adalah kaum muslimin. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa minan nasi man thabata 'ala al-haqq 'inda awwal at-taghyir wa qala bihi wa 'amila bihi wa da'a an-nasa ilayhi. Di antara mereka, di antara manusia, ada yang tetap teguh di atas kebenaran pada saat terjadi fitnah. Mereka tetap komitmen dan konsisten dalam mengamalkan dan menyampaikan kebenaran tersebut kepada manusia. Ya, ini benar ya. Setelah kita paham bahwa perang Siffin itu adalah perang fitnah, dua barisan kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan perang itu terjadi tentu dengan hikmah yang sangat dalam. Di antaranya sebagai ujian bagi manusia di dalam menyikapi fitnah. Apakah dia menyikapinya sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, mengikuti jalan salafus salih, ataukah dalam menyikapi fitnah dia termakan fitnah kemudian binasa dan hancur, dia ikuti gelombang kerusakan. Ya, seperti orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa Ali dan Muawiyah kafir karena peperangan itu, dan juga seperti kelompok Syiah Rafidah yang mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini adalah kelompok yang binasa di dalam menyikapi fitnah tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, liyamizallahu al-khabitha minat-tayyibi wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Ya, ini hikmah adanya fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari golongan yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain. Lalu kesemuanya itu ditumpukkan oleh Allah dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya. Sampai sini dulu karena poin 95 ini poin yang cukup panjang. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Dan juga karena waktunya sudah mengharuskan saya untuk menyetop kajian ini. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.